Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jamaah Masjid At-Taubah Susan Korea Selatan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita orang-orang yang senantiasa menjaga silaturahim di antara kita. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak bisa mendapatkan syafaatnya, diakui sebagai umatnya dengan kita menjaga hubungan baik di antara sesama kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita akan merayakan hari raya Idul Fitr. Idul Fitri artinya bukan kembali kepada fitrah, tapi Idul Fitri artinya kembali berbuka setelah kita berpuasa selama 1 bulan. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu tradisi yang bagus saat Idul Fitr, yaitu tradisi halal bihalal atau silaturahim. Halal bihalal, kalau kita berkata kepada orang Arab, maka orang Arab tidak akan mengerti. Karena kata halal bihalal ini tidak dikenal oleh mereka. Bagaimana asal muasal kata halal bihalal ini? Setelah puasa, Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia, mengadakan sebuah perkumpulan di istana, dan beliau meminta kepada salah seorang ulama untuk mengusulkan apa nama acara itu. Kemudian muncullah nama halal bihalal. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang diinginkan oleh para ulama dari kata halal bihalal? Halal bihalal yang diinginkan oleh para ulama pada saat Idul Fitr adalah saling menghalalkan antar sesama kita. Kalau ada kesalahan, kalau ada kekhilafan, kalau ada kekeliruan. Kata halal bihalal juga bisa dimaknai dengan melepaskan ikatan. Kalau ada ikatan di antara kita, maka lepaskan ketika itu. Kemudian juga bisa maknanya menghangatkan yang dingin. Kalau hubungan kita sudah dingin, sudah tidak saling berteguran, maka pada saat Idul Fitr itu saatnya kita membangun hubungan yang baru. Di dalam Islam kita boleh bermarahan, tidak berteguran, tetapi maksimal 3 hari. Rasulullah SAW bersabda, la yahilu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa 3 layal. Tidak halal seorang muslim meninggalkan saudaranya lebih daripada 3 hari. Yaltaqiyani, mereka berdua bertemu. Fayu'ridu hadza wa yu'ridu hadza. Yang satu melihat ke sana, yang satu melihat ke sini. Wa khairuhum alladzi yabda'u bis salam. Mana yang lebih baik? Yang memulai salam lebih dahulu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Idul Fitri saatnya kita memulai silaturahim. Jangan kita menunggu, wah saya kan lebih senior, dialah yang harusnya datang ke saya. Saya kan lebih banyak pengalamannya, saya lebih banyak ilmunya, dia yang harusnya datang kepada saya. Saatnya kita memulai. Mulai saja. Ibda binafsik. Mulai daripada dirimu sendiri. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang benar adalah tadi silaturahim. Bukan silaturahmi. Apa bedanya? Kalau silaturahim menyambung kasih sayang. Kalau silaturahmi, rahmun adalah artinya alamun tajiduhul mar'ah indal mahad. Rasa sakit yang dialami wanita ketika haid. Jadi kalau silaturahmi menyambung rasa sakit. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa manfaat daripada silaturahim? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi." Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, wa yunsalu fi atharih falyasil rahimahu. Dan ingin dipanjangkan umurnya, hendaklah dia sambung silaturahim.
Apa makna rizki? Rizki tidak selalu uang. Dengan kita silaturahim, kita bisa saling bercerita, kita bisa saling curhat, kita bisa saling tertawa. Ya, maka hadirlah ketenangan, hadirlah kesenangan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, liqa'ul ikhwan jala'ul ahzan. Bertemu dengan saudara seiman itu menghilangkan kesedihan. Ya. Mungkin pada hari raya Idul Fitr kita nggak bisa langsung bertemu fisik karena adanya COVID-19, kita bisa ganti dengan video call, ya. Kita bisa saling telepon. Insyaallah komunikasi sekarang sudah sangat mudah, ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingin dipanjangkan umurnya juga silaturahim. Orang-orang yang suka menyendiri, ya, nggak suka bergaul, itu lebih mudah stres. Ya, makanya kata Nabi, alaikum bil jamaah, hendaklah kamu selalu bersama-sama, ngumpul, ya, ngeriung. Ya. Fa inna syaitan ma'al wahid. Setan itu bersama orang yang sendirian. Wa huwa minal itsnaini ab'ad. Ya, dan ketika orang itu berdua, maka syaitan akan menjauh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa ancaman Nabi bagi orang yang memutuskan tali silaturahim? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qati', tidak masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Ya. Jangan putuskan silaturahim di antara kita. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian diceritakan juga, ya, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu duduk, ya, dengan para sahabat. Kemudian Rasulullah mengatakan, jangan duduk bersamaku orang yang memutuskan tali silaturahim. Ya. Ketika itu ada seorang pemuda yang bermusuhan dengan bibinya, lama tidak berteguran, maka pemuda itu meminta maaf, ya, kepada bibinya. Ya. Kemudian Rasulullah melanjutkan, rahmat Allah tidak akan turun kepada satu kaum yang memutuskan tali silaturahim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian di sini saya ingin menyampaikan juga satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Abu Ayyub Al-Ansari, seorang Arab Badui menemui Nabi ketika beliau dalam perjalanan. Lalu Badui itu berkata, beritahukan kepadaku apa yang akan mendekatkanku kepada surga dan menjauhkan aku dari api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Kau menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian wa tuqimus shalah, engkau mendirikan salat. Tidak hanya sekedar salat, tapi benar-benar mendirikan salat. Karena al-musalluna katsir, orang yang salat itu banyak. Wa muqimus salati qalil, orang yang mendirikan salat itu sedikit. Ya. Mendirikan salat yaitu salat yang bisa mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Kemudian wa tu'tiz zakah, dan menunaikan zakat. Yang terakhir wa tasilur rahim, dan menyambung silaturahim. Semakin sering bersilaturahim, semakin suka silaturahim, maka akan semakin dekat kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin sering kita bermusuhan, semakin dekat kita dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan, laisal wasil bil mukafi, walakinnal wasil antasila man qata'a. Yang disebut menyambung silaturahim adalah bukan saling membalas kunjungan, bukan saling membalas senyuman, tetapi yang disebut dengan silaturahim adalah menyambung apa yang putus. Orang tidak pernah ke rumah kita, kita ke rumahnya. Orang tidak pernah menegur kita, kita menegurnya. Itulah yang disebut dengan silaturahim. Selamat membangun semangat silaturahim
pada hari raya Idul Fitri nanti. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjaga ukhuwah ini sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.